Di tengah gelombang desakan publik dan sorotan tajam dari KPAI, pihak Anwar Satibi, ayah kandung almarhum Nizam, akhirnya memecah keheningan dengan memberikan klarifikasi menyeluruh. Melalui tim kuasa hukumnya, Anwar secara tegas menepis berbagai asumsi liar yang menyudutkan posisinya sebagai orang tua. Ia menyatakan bahwa dirinya berada di posisi yang sama dengan keluarga besar lainnya, yaitu sebagai pihak yang sangat terpukul atas kehilangan putra tercintanya. Bantahan ini muncul sebagai respons atas tudingan adanya keterlibatan, pembiaran, hingga isu adanya kekuatan besar atau backingan yang melindunginya dari jeratan hukum. Demi meluruskan simpang siur informasi di masyarakat, berikut adalah 5 fakta penting yang disampaikan oleh pihak Anwar Satibi sebagai bentuk pembelaan sekaligus komitmennya terhadap proses hukum yang adil. Kasus kematian tragis Nizam kini terjebak dalam pusaran klaim yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, pihak Anwar Satibi, ayah kandung almarhum, melalui kuasa hukumnya secara terbuka membantah segala tudingan keterlibatan maupun pembiaran dalam rangkaian penganiayaan yang menimpa putranya. Namun, pembelaan tersebut berbenturan keras dengan temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisioner KPAI, Diah Puspitarini, menyatakan pihaknya tetap pada hasil investigasi yang menunjukkan adanya pola kekerasan sistematis yang telah berlangsung lama. KPAI memegang keyakinan berdasarkan bukti-bukti lapangan bahwa mustahil penganiayaan berulang sejak korban masih balita dapat terjadi tanpa terdeteksi oleh orang tua yang tinggal satu atap. Pak Anwar itu nangis, sangat sedih. Kok saya dipitnah? Ada fitnah terus-terusan kepada saya, bilang ke saya, Kang Deddy gimana, saya ini seperti ini. Kata saya gini, kebenaran pasti Allah akan menjaganya. Sepanjang Pak Anwar tidak melakukan tindak pidana, pasti Allah memberikan petunjuk dan jalannya. Karena kekuasaan ini bukan kekuasaan dari orang, walaupun hari ini didukung oleh DPR, ya, dibantu oleh LPSK, dibantu oleh kekerasan anak dan sebagainya, ya. Itu kita pasrahkan saja semua asal sepanjang Pak Anwar tidak terlibat di dalam kasus ini. Kalaupun sekarang kasus-kasus yang lama diangkat lagi, kan bisa nanti disampaikan oleh Pak Anwar alasan-alasan dan bukti-buktinya dan saksi-saksinya. Pada waktu itu seperti apa sih pernikahannya? Seperti apa sih sampai lahirnya anak itu, seperti apa sih? Anak itu dididik oleh siapa? Terus diserahkan ke Pak Anwar oleh siapa? Itu kan ada rentetan cerita, Mbak. Kalau menuduh seseorang itu, apalagi kekerasan fisik, mental, kan harus ada bukti visum. Ya, bukti visum itu adalah bahwa bukan hanya saksi aja, bukan hanya informasi aja, tapi bukti-bukti yang paling pokok adalah adanya bukti visum, otopsi, dan hari ini sudah ada bahwa yang melakukan kekerasan mengakibatkan orang anak itu kan visumnya ada, otopsinya ada. Siapa yang melakukannya sudah ditetapkan orang, ada tersangka kan gitu. Nggak apa-apa, silahkan. Itu haknya, hak mereka ya. Kalau kami ya berbicara berdasarkan temuan dan fakta yang kami temukan begitu. Di tengah sorotan tajam publik yang mempertanyakan lambatnya penetapan status hukum terhadap orang-orang di sekitar almarhum Nizam, sebuah rumor panas beredar mengenai adanya sosok pelindung atau backingan kuat di balik Anwar Satibi. Isu ini berkembang liar, memicu spekulasi bahwa ayah kandung Nizam sulit tersentuh hukum karena memiliki pengaruh besar yang mampu mengintervensi jalannya penyelidikan. Menanggapi hal tersebut,
Pihak Anwar Satibi melalui kuasa hukumnya akhirnya angkat bicara untuk memutus rantai informasi simpang siur tersebut. Lantas seperti apa respon pihak Anwar Satibi terkait isu tersebut? Subhanallah, Pak Anwar itu bukan orang terkenal, Pak Anwar itu masyarakat biasa. Jadi sampai hari ini, mohon maaf ya Mbak, kalau dia di backing, ya pasti saya sebagai lawyer dibayar mahal. Tapi ini semua biaya dari saya, Mbak, operasional dari saya, semua saya bantu. Karena saya lihat almarhum, Mbak. Ya, kalau pengen tahu, itu saya sampaikan di sini. Pak Anwar ini adalah, kenapa? Saya itu kan minta kuasa ke anak yang sudah meninggal kan, karena anak itu di bawah umur, pasti orang tua yang ngasih kuasa kepada saya. Tapi tujuan saya membela anak ini, ingin orang yang melakukan itu bisa terungkap, terus menjadi tersangka, terus menjadi terdakwa, terus diputus. Itu yang saya punya hati untuk membela itu, Mbak. Jadi ada informasi, gosip, ada yang backup. Siapa yang backup? Nggak ada, hanya Allah yang backup. Nggak ada orang lain. Manusia itu nggak bisa. Ya, hari ini tuh yang backup tuh hanya Allah. Ya, kita berdoa sama Allah, minta keadilan. Ya, saya sudah beberapa kali disampaikan. Kalaupun dalam kasus ini, ya, yang memberi kuasa kepada saya terlibat dalam itu, saya nggak ada masalah loh, prosesnya secara hukum. Dan tujuan saya itu, siapa yang pelaku, siapa yang membantu, atau siapa yang punya inisiatif, itu saya dukung untuk diproses secara hukum. Mbak. Setelah sebelumnya Komisioner KPAI, Diah Puspitarini, melayangkan kecaman keras terkait absennya ayah kandung Nizam dalam prosesi duka, pihak Anwar Satibi akhirnya memberikan jawaban menohok. Melalui kuasa hukumnya, Anwar secara tegas membantah tudingan bahwa dirinya tidak hadir dalam pemakaman maupun tahlilan putranya sendiri. Lantas seperti apa pernyataan pihak KPAI dan seperti apa bantahan pihak Anwar Satibi? Tidak ada informasi dari pihak keluarga, sangat menyayangkan ya, keluarga besar terutama. Dan bahkan ngurus-ngurus itu kan berapa lama sih, Mas? Saya datang ke Jampang Kulon, kemudian jarak dengan rumah ayah kandung itu kan katakanlah 2-3 jam ya. Apa yang nggak sempet lah datang, itu pertama. Yang kedua, ketika saya datang dengan tim ke rumah uaknya ini kan sedang 7 harinan ya. Jadi setiap hari itu ada tahlilan. Ya. Itu pun juga tidak pernah datang, ya kan. Dan waktu kami ke makam almarhum ini juga itu hari ke-7, ya, hari ke-7 di mana memang keluarga besar sudah menyiapkan. Itu pun juga tidak datang, gitu. Ya kan mestinya oke, misalnya hari pertama tidak bisa datang. Namanya orang tua dengan anak sih, Mas. Gimana sih ikatannya? Kan mestinya juga akan dibela-belain untuk datang sekalipun itu malam hari kan. Gitu. Begitu juga ketika ekshumasi kan juga tidak ada bapaknya. Oh, sampai ekshumasi juga beliau tidak hadir, Bu, ke pemakaman? Ya nggak ada lah. Jadi sampai dari pemakaman sampai saya datang itu kan sudah 7 hari juga tidak pernah datang sama sekali ke makam Ananda almarhum NS ini. Oh iya, ke makam. Kan pada waktu dia, kenapa pada penguburan itu, Nizam itu kan berangkat duluan dengan ambulan. Dan Pak Anwar ini menunggu otopsi dari rumah sakit. Ya. Nah, disuruh nunggu. Nah, pada waktu almarhum Nizam sudah sampai ke daerahnya di Jampang Kulon, kan ada kepala dusun yang ngontak sama Pak Anwar. Ini bagaimana, nunggu Bapak atau, karena kan jauh antara kota ke Jampang Kulon itu sekitar 4 jam 5 jam ya. Jadi itu tolong dimakamkan saja. Saya lagi ngurus otopsi gitu, Mbak.
bukan sengaja ya Mbak, Mm-mm. karena itu lebih penting, kan ada keluarga juga di sana yang ngurus juga gitu Mbak. Jadi dibagi-bagi tugas, Pak Anwar ngurus otopsi dulu di sini gitu Mbak. Di tengah derasnya arus tudingan dan opini negatif yang menyudutkan posisinya, pihak Anwar Satibi, ayah kandung almarhum Nizam, mengambil langkah yang tak terduga. Alih-alih melancarkan serangan balik atau melaporkan pihak-pihak yang menyebarkan tudingan keterlibatan dirinya, Anwar melalui kuasa hukumnya menegaskan tidak akan menempuh upaya hukum balasan apapun terkait pencemaran nama baik atau serangan opini yang ia terima. Keputusan ini diambil dengan alasan tunggal, yakni menjaga fokus utama pada pencarian keadilan bagi Nizam. Jadi gini, sepanjang bahwa apa yang disampaikan mereka itu tidak benar, ya, kalaupun itu anggap kehilapan karena ada desakan, karena ada yang di belakang mantan istrinya, ada yang menyetir apa, ya cukup dengan minta maaf, ya selesai kami ini gitu, tidak harus melakukan upaya-upaya hukum lah, kasihan juga kan gitu. Walaupun bagaimana sudah anaknya meninggal dunia, ya kita juga berbesar hati lah, nggak usah lah. Kan selama ini kita belum melakukan hal itu, karena tadi saya dengar juga sih di Komisi 3 bahwa itu kalau dia lapor balik jangan diterima. Wah itu kan harus ditolak, nggak bisa begitulah. Kita kan punya hak sebagai warga negara, hak yang sama, tidak ada yang superior, tidak ada yang super gitu kan. Sama sebagai warga negara di depan DPR itu perwakilan bukan satu orang atau golongan, tapi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Ya, jangan sampai menjudge seseorang bersalah. Kan kita lihat, polisi ini kan terus mengembangkan. Dengan dibukanya laporan yang sebelumnya, itu kan akan membuka benang merahnya. Sebuah pernyataan mengejutkan sekaligus berani keluar dari mulut tim kuasa hukum Anwar Satibi, ayah kandung almarhum Nizam. Di tengah keraguan publik yang masih menyelimuti kasus ini, mereka tidak hanya sekadar membela klien, tetapi juga memberikan jaminan moral yang sangat tinggi. Sang pengacara secara terbuka mempertaruhkan reputasi dan integritas profesionalnya dengan menyatakan kesiapan untuk mundur dari pendampingan hukum jika ditemukan bukti yang sah bahwa Anwar Satibi terlibat dalam penganiayaan tersebut. Dengan pernyataan ini, pihak kuasa hukum ingin meyakinkan publik bahwa mereka tidak akan menjadi tameng bagi siapapun yang telah mengkhianati hak hidup seorang anak kecil seperti Nizam. Iya, kalau memang dia bersalah dalam kasus ini ya, dalam kasus ini anak ini sampai meninggal, saya nggak akan bela kok. Dan Pak Anwar sudah mengetahui itu, Pak? Saya sudah sampaikan, kalau saudara terlibat dalam anak ini meninggal ya, terlibat itu karena kan tersangkanya sudah ada, apa dia turut serta atau dia sebagai apa, ya saya tidak akan membelanya, silakan aja, kamu jalani sendiri aja, karena saya itu konsen sebagai lawyer ini, pro bono ini terhadap terutama ya masalah sosial, masalah anak, ya, masalah yang masyarakat yang memang memerlukan bantuan saya bantu, Mbak. Saya bantu, asal jangan yang saya bantu ini bohongi saya gitu. Kalau saya dibohongin berarti saya marah gitu. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.